Pertama, kamu harus punya literasi dan juga riset. Saya dulu ya bisa di market, kenapa? Karena saya dari SMA itu udah ngikuti Olimpiade Pasar Modal, saya tahu gimana baca candlestick dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan saya punya literasi dan riset. Saya itu dulu juga seorang dosen keuangan ya, jadi saya sangat tahu bagaimana mekanisme dari pasar itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ya mau masuk ke kripto, cuman teman-teman nggak melakukan riset mandiri, nggak punya literasi, ya bagaimana kamu mau sukses? Oke, itu sama aja kamu pengen menjadi chef tanpa kamu pelajari buku masak. Atau kamu pengen jadi seorang dokter tanpa kamu kuliah dokter. Kamu tidak akan jadi seorang dokter ya. Kamu bisa mau praktek kalau kamu praktek. Jadi penting teman-teman untuk literasi dan riset. Selanjutnya investasi dengan uang dingin. Kita selalu ngomong, udah ada platformnya juga, Ternak Uang. Jangan sampai teman-teman ini berinvestasi dengan uang yang panas. Apa artinya uang panas? Itulah uang yang mana teman-teman pakai ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita selalu ngomong harus punya 10 juta dulu ya, pegangan untuk kalian. Kemudian kalian harus lunasi dulu semua utang. Harus punya dulu uang untuk 6 bulan ke depan. Kalau setiap bulan ini kamu misalkan ya pengeluarannya 5 juta, ya setidaknya kamu punya 30 juta di tabungan. Baru setelah itu berpikir tentang investasi. Jadi jangan misalkan saya baru punya 10 juta nih, utang saya masih banyak, apalagi dana darurat nggak ada, ya jangan investasi. Jangan sentuh kripto, oke? Selanjutnya keamanan dari aset itu penting ya, teman-teman mungkin ya ada preference apakah kamu mau melakukan yang namanya self custody atau tidak, ya itu pilihan masing-masing karena memang ya self custody itu juga ada plus minusnya. Teman-teman harus paham juga ya caranya untuk mengamankan aset yang dimiliki, oke? Karena memang risiko hack dan lain sebagainya itu sangat tinggi kalau teman-teman lihat. Mengapa? Karena industri ini yaitu banyak sekali bad actors-nya, banyak sekali orang yang bisa mengambil aset kripto kalian. Jadi memang keamanan itu adalah hal yang harus diperhatikan. Nah, strateginya gimana? Kalau saya mau misalkan menjadi seorang investor, saya nggak lihat harga lah, saya pusing lihat jangka pendek. Kamu bisa melakukan yang namanya strategi DCA ya. Ini adalah strategi yang mana ya kamu beli terus ya over time and time again ya. Misalkan ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya bulan keempat, bulan kelima kamu beli. Kamu nggak peduli mana titik tinggi, titik rendahnya karena that's a very hard thing ya untuk mencoba timing market secara sempurna. Jadi kamu hanya ya melakukan yang namanya averaging. Oke, dan seriesnya ini memang dilakukan ya oleh Bro Timothy dari tahun 2023 ya dan PNL all time-nya itu ya masih mengalahkan inflasi jauh lah ya. Jadi kamu kalau mau lihat ya gimana sih implementasi dari beli Bitcoin over time, DCA ya kamu lihat ya episode Borong Bitcoin dan kamu pelajari apa yang sebenarnya kamu lihat di sini adalah conviction-nya. Conviction-nya untuk over time kamu melakukan ya menabung ya DCA dengan membeli ya aset yang mana jumlahnya itu terbatas. Nah, kita juga perlu ngomongin manajemen risiko karena di sini kita nggak hanya invest saja ya jangka panjang ya. Manajemen risiko pertama misalkan kamu invest Bitcoin jangka panjang, kamu tahu ini nggak ada ya penemunya siapa, nggak tahu, adopsinya tinggi, ya penting untuk selalu memakai uang yang dingin. Dan yang kedua, ya kalau misalkan kamu trading altcoin, ya itu juga penting untuk melakukan manajemen risiko.